berorganisasi secara profesional. Nah, ini tentu semua pernah berorganisasi. Dan berorganisasi itu memang dibutuhkan kiat-kiat khusus sehingga bisa profesional. Harus ada menetapkan suatu tujuan, dan itu tujuan itu perlu untuk disosialisasikan, disampaikan, sehingga setiap orang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini di acara Sesangkir Kopi di pagi hari adalah tips berorganisasi secara profesional. Nah, ini tentu semua pernah berorganisasi. Dan berorganisasi itu memang dibutuhkan kiat-kiat khusus sehingga bisa profesional. Nah, berikut ada 8 tips berorganisasi secara profesional. Kita bahas bersama. 1. Tentukan tujuan yang jelas. Pastikan tujuan organisasi atau tim jelas dan dipahami oleh semua anggota. Dengan tujuan yang jelas, setiap orang tahu apa yang diharapkan dan dapat bekerja lebih fokus. Nah, artinya harus ada menetapkan suatu tujuan, dan itu tujuan itu perlu untuk disosialisasikan, disampaikan, sehingga setiap orang tahu apa yang diharapkan dari tujuan tersebut. Nah, sehingga ini bisa lebih fokus. Yang kedua, komunikasi efektif. Nah, komunikasi yang terbuka dan jelas sangat penting. Pastikan semua pihak dapat menyampaikan pendapat, bertanya atau memberikan umpan balik dengan mudah. Gunakan alat komunikasi yang efisien seperti email, chat, atau rapat rutin. Nah, ini sekarang teknologi sudah maju, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa berkomunikasi, karena mudah, semua tersedia, baik melalui chat, melalui telepon, melalui telepon genggam, atau rapat bisa melalui rapat online, itu juga bisa dilakukan. Nah, pentingnya di sini adalah bahwa anggota boleh menyampaikan pendapat, boleh bertanya, atau memberikan umpan balik. Nah, ingat, apapun yang dilakukan dalam satu komunikasi itu sifatnya adalah dua pihak. Artinya yang menyampaikan pendapat dan yang menerima pendapat harus sinkron, ya, sehingga ada yang namanya umpan balik untuk menanggapi. Oke. Yang ketiga, delegasi yang tepat. Kenali kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. Ya, delegasi tugas berdasarkan keterampilan dan keahlian mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Nah, artinya kita harus tahu nih, masing-masing punya kemampuan apa. Kita tidak bisa memaksakan suatu tugas kepada anggota, pengurus, atau tim hal yang dia tidak mampu melakukannya. Ibarat kata, menyapu itu sepertinya gampang, menyapu, tapi tidak semua orang bisa menyapu, karena ada teknik-teknik khusus menyapu itu. Artinya segala sesuatu itu memang harus dikembalikan lagi ke masing-masing untuk dicari tahu apa kira-kira kemampuannya. Nah, setelah tahu kemampuannya, maka baru bisa mendelegasikan pekerjaan yang diinginkan gitu. Nah, yang keempat, manajemen waktu yang baik. Atur waktu dengan baik agar tugas dapat diselesaikan sesuai jadwal. Gunakan alat manajemen proyek. Nah, artinya jikalau ada satu pekerjaan, maka itu perlu dibuatkan jadwal pelaksanaan pekerjaan, mulai dari perencanaan sampai selesai pekerjaan itu dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Ini tentu akan mengetahui kira-kira ada kelemahan apa saja di pekerjaan tersebut atau proyek tersebut, sehingga untuk akan datang bisa direvisi, bisa diperbaiki. Nah, ini pentingnya di sana. Juga mungkin di situ akan diketahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama yang dibutuhkan waktunya. Nah,
tentu ini banyak sekali nanti akan terkait untuk masalah itu. Yang kelima, peningkatan keterampilan dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, selalu berinvestasi dalam pengembangan diri dan tim, pelatihan, seminar, atau kursus online dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota tim. Nah, artinya di sini bahwa pengembangan diri ini masih dibutuhkan. Dibutuhkan juga seminar, dibutuhkan juga pelatihan. Nah, ini sangat perlu. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, sehingga kita perlu pelajari supaya semakin memperkuat organisasi. Ini yang perlu dilakukan. Oke, pembagian tanggung jawab yang jelas. Setiap anggota tim harus tahu peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan efisiensi dalam menjalankan tugas. Nah, artinya disinilah ada namanya struktur organisasi. Nah, apa tujuannya struktur organisasi? Struktur organisasi itu adalah untuk membagi tugas dan tanggung jawab, termasuk juga hak dan tanggung jawab masing-masing. Artinya berdasarkan struktur inilah kita bekerja. Namun secara ideal tentu masih banyak yang mungkin tidak terisi dan masih ada yang double-double, artinya satu orang mengerjakan beberapa tugas. Nah, untuk sementara tidak apa, tapi untuk akan datang memang harus dibagi supaya ada tanggung jawab, supaya ada fokus melaksanakan satu pekerjaan, sehingga tidak ada alasan bagi yang bersangkutan mengatakan bahwa dia terlalu banyak kerja. Sebenarnya bukan itu, ya. Jadi itu yang perlu juga diperhatikan. Fleksibilitas dan adaptasi. Bersikap untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Organisasi yang profesional harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda, baik itu dalam hal pasar, teknologi, atau peraturan. Nah, jadi satu organisasi itu harus ready untuk menghadapi ini. Ya, artinya jikalau ada pemerintah ada membuat peraturan baru, itu juga harus diketahui. Apalagi kondisi pasar yang terus berubah, nah, itu juga harus perlu tahu, termasuk perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu perlu juga untuk diantisipasi. Saat ini kita tahu bahwa teknologi begitu pesat, sehingga setiap organisasi yang mau berkembang, dia harus memiliki misalnya websitenya, harus memiliki media-media centernya. Nah, ini juga perlu untuk segera dilengkapi agar organisasi tidak tertinggal gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah evaluasi dan umpan balik. Ya, lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja organisasi. Memberikan umpan balik yang komunikatif, konstruktif, dan membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan proses kerja. Ya. Jadi artinya yang terakhir ini kenapa evaluasi dan umpan balik? Artinya setiap pekerjaan itu memang perlu dievaluasi, terutama hal-hal yang mungkin tidak mencapai sasaran, itu perlu dievaluasi. Begitu juga perlu ada umpan balik dari pelaksana tugasnya, sehingga ini tidak bersifat satu arah, tapi bersifat dua arah, two way. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi moga-moga dengan mengikuti di sini organisasi atau tim akan lebih terstruktur dan produktif dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini artinya kita tahu bahwa kita semua memang manusia tidak sempurna. Oleh karena itu kita perlu selalu belajar. Nah, belajar itu banyak caranya. Belajar bisa dengan orang, belajar bisa dengan situasi, belajar bisa dengan membaca, belajar bisa dengan training, seminar, banyak kesempatan untuk belajar. Mari kita sama-sama tingkatkan diri, belajar termasuk di acara secangkir kopi ini. Secangkir kopi di pagi hari ini juga termasuk adalah proses untuk pembelajaran, termasuk kami di sini. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengevaluasi untuk menambah wawasan, meningkatkan motivasi kita, juga mungkin bisa menjadi inspirasi. Inilah kurang lebih yang ingin kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan bila mana ada yang kurang berkenan, baik ada hal-hal yang mungkin tidak tepat untuk disampaikan atau ada yang tersinggung, kami mohon maaf. Karena pada intinya acara ini adalah acara berbagi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para mualaf, kemudian
para pemirsa, kaum muslimin, dan juga para subscriber yang sudah dengan setia menyaksikan acara Secangkir Kopi di pagi hari ini. Semoga kita semakin solid. Silakan komen. Bagi yang belum subscribe, kami mohon bisa subscribe, komen, like, and share ya, untuk meningkatkan istiqomah daripada acara ini. Bagi yang ingin berinfak dan sedekah untuk di program-program kami berikutnya, seperti kemarin kami sudah melaksanakan program santunan anak yatim. Bila mana ingin ikut ke dalam program itu, silakan berinfak dan bersedekah. Kami hanya menyampaikan dan kami kepada yang berhak. Terima kasih kami sampaikan. Sebagai akhir kata, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah yang sudah berlalu, dan saat ini mungkin semua sudah masuk kerja kembali. Semoga kembali beraktivitas dengan semangat baru dan dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita peduli dengan sesama kita, sesama muslim yang membutuhkan, ayo kita berinfak dan bersedekah. Kami sudah siapkan rekeningnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.